Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Rizky Afrid Ardanes dengan NIM 22508071111080 dari kelas M04, mata kuliah pengantar bioteknologi yang diampu oleh Ibu Septi Anitasari, SPI, MP. Di sini saya akan menjelaskan mengenai materi tentang DNA dan RNA. Ya, topik yang akan saya bawa yaitu ada 4 poin di sini. Yang pertama ada DNA, lalu yang kedua ada RNA, dan yang ketiga ada perbedaan DNA dan RNA, lalu yang keempat ada dogma sentral. Ya, pertama pembahasan tentang ke DNA. DNA itu sendiri merupakan singkatan dari deoksiribosa nukleik asid, yang merupakan polimer linear rantai panjang yang terdiri atas nukleotida. Nukleotida yaitu unsur pembangun asam nukleat yang mengandung satu gugus fosfat, gula, dan basa purin atau pirimidin. Nukleotida adalah unit dasar penyusun DNA. Setiap nukleotida itu terdiri dari 3 komponen utama, yaitu ada gula deoksiribosa, lalu gugus fosfat, dan basa nitrogen. Gula deoksiribosa dan gugus fosfat membentuk menyerupai kerangka fosfonodiester DNA, sementara basa nitrogen terikat pada gula deoksiribosa. Nah, lalu di layar ini bisa kita lihat ada gambar-gambarnya ya. Ya, jadi seperti ini. Lalu ada ikatan fosfonodiester. Ikatan fosfodiester adalah ikatan kimia yang terbentuk antara gugus fosfat dan gugus hidroksil pada molekul organik. Ikatan ini terjadi dalam DNA dan RNA, yang merupakan molekul asam nukleat. Lanjut ke pembahasan struktur DNA. Ya, di struktur DNA ini setiap DNA terdiri dari 2 rantai polinukleotida yang berpilin, double helix, dan lalu setiap nukleotida ini terletak pada bidang datar yang tegak lurus seakan-akan akan membentuk anak tangga, sedangkan fosfat membentuk ibu tangganya. Nah, antara 2 rantai polinukleotida dihubungkan oleh ikatan hidrogen pada masing-masing pasangan basa nitrogennya. Lalu basa nitrogen yang menyusun DNA seperti ada purin yaitu adenin dan guanin, dan pirimidin itu sitosin dan timin. Lanjut ke perbedaan prokariotik dengan eukariotik pada DNA. Sel merupakan inti terkecil dari makhluk hidup, dalam arti bahwa sel dapat hidup tanpa kehadiran sel yang lain. Nah, di alam sel dapat dibagi menjadi 2 kelompok. Dibagi 2 kelompok itu ada prokariotik atau sel bakteri dan eukariotik. Nah, perbedaan utama antara dua sel ini tuh adalah terletak pada lokasi materi genetiknya atau DNA-nya. Lanjut ke RNA. RNA itu merupakan singkatan dari ribonukleik asid, yang merupakan salah satu asam nukleat yang ditemukan di dalam sel selain deoksiribonukleik asid atau DNA. Rantai RNA merupakan rantai tunggal yang terdiri atas gula ribosa, basa, dan fosfat. RNA sangat berperan untuk membawa informasi genetik di dalam DNA ke tempat yang dapat merubah informs ini menjadi protein. Lalu ada struktur RNA di sini. Struktur RNA yang pertama ada RNA merupakan polinukleotida, namun ukurannya jauh lebih pendek dari polinukleotida penyusun DNA. Nah, RNA hanya terdiri dari satu rantai saja. Lalu gula pentosa yang menyusun RNA adalah gula ribosa. RNA dibentuk oleh DNA di dalam inti sel. Basa nitrogen yang menyusun RNA. Lalu purin terdiri dari adenin dan guanin. Lalu pirimidin terdiri dari sitosin dan urasil. Bentuk RNA lebih banyak daripada DNA. RNA memiliki berat molekul antara 25.000 hingga dengan beberapa juta. Umumnya, RNA berisi rantai polinukleotida tunggal, tetapi rantai yang biasa terlihat membentuk daerah heliks ganda yang mengandung pasangan basa. Lanjut ke perbedaan DNA dan RNA. Ya, di sini kita bisa simak di dalam penjelasan materi. Sudah tertera tabel di sini. Nah, ini ada objek DNA dan RNA perbedaannya ya. Nah, yang pertama ini adalah letak.
Letaknya ini DNA ini ada di inti sel. Kalau RNA ini ada di inti sel, sitoplasma, dan ribosom. Lalu ke bentuk ini kalau di DNA berada di pita spiral ganda, lalu RNA berada di pita tunggal. Lalu komponen gula ada deoksiribosa di DNA dan ribosa di RNA. Lalu berikutnya ada ukuran. Ukurannya ini kalau di DNA sangat panjang. Nah, kalau di RNA pendek. Lalu kalau bahasa nitrogen ini jika di DNA, purin ini adenin dan guanin, pirimidinnya sitosin dan timin. Nah, jika di RNA, purinnya ini adenin dan guanin, dan di pirimidinnya ini sitosin dan urasil. Lalu ada kadar. Kadar dari DNA ini tidak dipengaruhi oleh kecepatan sintetis protein. Tetapi jika RNA berubah-ubah menurut kecepatan sintetis protein. Lalu ada fungsi. Fungsi di DNA mengendalikan faktor keturunan sintetis, sedangkan di fungsi ini sebaliknya. Lalu ada macam-macam DNA dan RNA. Nah, di DNA ini ada DNA genomik, DNA mitokondria, DNA kloroplas, DNA plasmid, DNA satelit, DNA telemor, dan DNA sintetik. Nah, kalau di RNA itu ada mRNA atau messenger RNA. Lalu ada rRNA yaitu ribosomal RNA, dan ada tRNA yaitu transfer RNA. Nah, dogma sentral, pembahasan tentang dogma sentral. Dogma sentral itu adalah suatu prinsip dasar dalam biologi molekuler yang menjelaskan aliran informasi genetik dalam sel. Dogma sentral sendiri menggambarkan proses replikasi, transkripsi, dan translasi yang terjadi di dalam sel. Nah, secara umum, dogma sentral DNA menyatakan bahwa informasi yang ada pada sel disimpan dalam molekul DNA dan mengalir melalui dua tahapan utama, yaitu replikasi dan ekspresi gen. Lalu di dogma sentral terbagi ya, tadi menjadi 3 bagian, yaitu ada replikasi, transkripsi, dan translasi. Di replikasi sendiri itu terjadi ketika DNA menghasilkan salinan dirinya sendiri. Nah, jika di transkripsi itu dia berproses di mana untaian DNA digunakan sebagai cetakan untuk menghasilkan molekul RNA. Lalu jika di translasi yaitu digunakan sebagai cetakan untuk menghasilkan polipeptida atau protein. Ya, baik, eee, sekian penjelasan mengenai tentang DNA dan RNA. Semoga materi yang saya sampaikan dapat mudah dipahami dan bisa bermanfaat untuk orang-orang, yang menonton ataupun orang-orang di sekitar saya. Dari saya sekian, terima kasih, mohon maaf apabila ada kesalahan dalam pengucapan kata maupun dalam pemaparan materi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.